Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaria Nurpriningrat dengan NIM 20060202075. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi dari kelas akuntansi 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat dirinya secara geografis sebagai suatu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara juga bisa diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dengan menghargai dan mengutamakan kemerdekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yang itu pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa memiliki arti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi, dan sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang memiliki arti pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang memiliki arti semenanjung atau suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga memiliki kesamaan arti dengan kata nation yang dalam bahasa Inggris berarti bangsa. Dari sini bisa kita tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 garis miring MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Lalu pada TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 Maret 1978 tentang GBHN. Dan yang terakhir pada TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 garis miring 12 garis miring Maret garis miring 1993. Adapun pengertian wawasan Nusantara secara terminologi menurut para ahli, tokoh, ataupun lembaga, yaitu sebagai berikut. Menurut Maraden Panggabean, beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan II, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan III. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau yang disingkat dengan DPA. Menurut beliau, pengertian wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategi yang tersedia. Lalu menurut Hasnan Habib, beliau adalah seorang tokoh militer, pengamat politik, dan diplomat Indonesia. Menurut beliau, wawasan Nusantara yaitu kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum.
satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Selanjutnya, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah disebutkan tadi, secara sederhana wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan atau hankam. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa wawasan Nusantara sangat penting untuk dipelajari. Alasan mengapa wawasan Nusantara sangat penting untuk dipelajari yaitu karena wawasan Nusantara memberi arti penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya demi menghindari dan mengatasi berbagai ancaman yang berpotensi menghancurkan bangsa. Wawasan Nusantara dipelajari agar tercermin pada pola pikir dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di negara Indonesia. Terdapat 6 asas wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya pada setiap daerah. Yang kedua yaitu asas kesamaan. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan, mereka melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Lalu yang ketiga,
yaitu asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang kelima yaitu asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik dalam keadaan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Dan yang terakhir yaitu asas kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fungsi wawasan Nusantara yang lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional dijadikan sebagai konsep yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan nasional, dan kewilayahan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi wilayah dan segenap kekuatan negara. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara yang terakhir yaitu sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, maupun suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Adapun dua tujuan wawasan Nusantara yang lain yaitu yang pertama adalah tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Lalu tujuan kedua yaitu tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pembahasan terakhir yaitu mengenai implementasi
wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, maupun cara berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau kita lakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Berikut adalah penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan dengan cara membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah maupun berbeda-beda daerah. Yang kedua yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Misalnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Yang kedua, yaitu pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai kegiatan pariwisata yang bisa memberikan sumber pendapatan bagi nasional maupun bagi daerah. Misalnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya yang terdapat di negara Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial seperti saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di negara Indonesia, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, serta budaya. Yang ketiga yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya seperti dalam pemilihan kepala daerah, anggota DPR, maupun dalam pemilihan presiden harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa adanya pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, yaitu memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong yang ada di negara ini.
Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, yaitu keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi Katulistiwa, wilayah laut yang luas, hujan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, serta perindustrian. Implementasi wawasan Nusantara juga harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi dapat dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Sekian pemaparan atau penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucap yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang telah bersedia dan mau menyempatkan waktu untuk menyimak video yang telah saya buat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah dibuat. Saya Sunaria Nurpriningrat. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.